Pemirsa, polisi masih memeriksa 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang terlibat narkoba. Hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sat Narkoba Polres Asahan terus memeriksa 17 orang yang tertangkap pesta narkoba di sebuah tempat karaoke Sabtu lalu. 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang ikut terjaring juga masih menjalani pemeriksaan. Meski hasil tes urin kelimanya positif narkoba, namun hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi akan terlebih dulu melakukan gelar perkara kasus ini. Sementara itu, polisi juga masih menyelidiki sumber barang haram yang digunakan kelima anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Sebelumnya 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara beserta 4 rekan dan 7 wanita pemandu lagu diamankan di sebuah tempat karaoke di Jalan Seikopas Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil tes urin, kelima anggota DPRD Labuhan Batu Utara positif mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang terlibat narkoba, sudah bergabung bersama kami Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira dan Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara Indra Suryabati. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Pak Kapolres, seperti apa hasil penyelidikan terkini Pak sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore seluruh pemirsa sekalian. Baik, untuk 17 orang ini yang berhasil kita amankan, itu kita amankan pada hari Sabtu pada pukul 00.30. Itu tepatnya di salah satu hotel yang menyediakan fasilitas karaoke di Kota Kisaran. Dari 17 yang kita amankan ini, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara intensif, kemudian kita lakukan tes urin terhadap 17 orang. Dari 17 orang ini yang kita lakukan tes urin, 14 itu positif, kemudian 3 orang hasilnya negatif. Demikian, Pak. Baik, kenapa belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka Pak, padahal hasil sudah positif? Jadi kami masih melakukan beberapa langkah atau proses penyidikan, yaitu kita harus melakukan asesmen. Kita sudah berkoordinasi dengan BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten Asahan untuk melakukan asesmen terpadu. Kemudian setelah itu baru kita akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan pasal berapa yang akan kita terapkan terhadap seluruh orang yang kita amankan ini, khususnya yang positif mengandung narkotika. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Indra, Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Seperti apa Pak Bapak melihat atau menanggapi dari kasus ini? Halo Mbak. Pak Indra, seperti apa Anda sebagai Ketua DPRD melihat kasus ini? Iya. Pertama kami merasa prihatin Mbak dan sekaligus menyesalkan kejadian ini. Dan ini kami anggap suatu musibah bagi kami dan kami berharap ke depan musibah hal ini tidak akan terulang kembali lagi. Dan kami juga mengharapkan agar ajas praduga tak bersalah juga harus kita kedepankan dalam persoalan ini, Pak. Adakah sanksi yang sudah disiapkan Pak untuk oknum ini, Pak? Terkait sanksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh aturan atau regulasi, tentunya DPRD punya kewenangan, khususnya di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan oleh anggota dewan yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun kode etik yang telah ditetapkan oleh DPRD. Tentunya BKD nanti akan mengklarifikasi sekaligus untuk membahas dan menyelesaikan persoalan yang masalah ini masih dalam proses lidik di Polres Asahan. Setelah nanti ada keputusan, jadi bentuk konkret sanksinya belum disiapkan ya Pak? BKD DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara akan bersidang, Pak. Akan ada ancaman dicopot sebagai anggota DPR?
DPRD? Nah, sesuai dengan kewenangan yang ada di DPRD, tentunya BKD nanti Pak akan melihat perkembangan selanjutnya, Pak. Baik, tidak ada bantuan hukum yang disiapkan oleh DPRD Kabupaten Labuan Batu untuk oknum ini? Nah, sampai saat ini kita masih koordinasi dengan pihak keluarga, Mbak. Dan kita telah mendorong keluarga untuk menyiapkan tim penasihat hukum Pak untuk menghadapi masalah ini, Mbak. Baik, lalu apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara untuk menghindari adanya kasus seperti ini, Pak? Segera kami akan melakukan rapat pimpinan dan segenap anggota DPRD agar masalah yang dialami oleh 5 anggota DPRD Labura tidak akan terulang kembali. Kami akan menyampaikan sejelas-jelasnya agar ke depan masalah ini tidak terulang kembali. Baik, apakah sebelumnya sudah ada pemeriksaan rutin mengenai tes narkoba, begitu tes urin narkoba di DPRD, Pak? Untuk periode saat ini belum pernah dilakukan tes urin, Pak. Dan ini ke depan juga kita akan berkoordinasi dengan Saudara Bupati dan BN Kabupaten Labuan Batu Utara agar segera untuk melakukan tes urin kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD dan beserta sekretariat Dewan, Pak. Baik, saya ke Pak Kapolres kembali. Pak Kapolres, seperti apa informasi yang didapatkan, apakah oknum ini sudah memakai narkoba sejak lama, Pak? Itu masih kami dalami, Mbak, pemeriksaan. Jadi masih ada beberapa orang yang perlu kita dalami lagi pemeriksaannya untuk mematangkan lagi pasal peraturan yang akan kita terapkan. Demikian. Baik, lalu siapa Pak penyuplai dari narkoba ini, Pak? Untuk penyuplai narkoba ke dalam room karaoke ini masih kami lakukan pengejaran. Mungkin sudah ada gambaran, kami mohon waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami tangkap siapa penyuplai barang tersebut. Untuk pemandu karaoke yang menemani, Pak, apakah hasilnya juga positif narkoba? Untuk pemandu lagu yang mendampingi itu ada 8, 5 orang positif, 3 orang negatif. Ini masih kami dalami juga, Pak. Dan kelima orang itu akan menjalani proses hukum yang sama, Pak, dengan oknum DPRD ini? Betul sekali. Baik. Terima kasih Kapolres Sasan dan juga Ketua DPRD Labuan Batu Utara sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore.